Karena sebelum aku ke Jepang itu aku sempat belajar bahasa Korea hampir 1 tahun ya. Jadi aku sedikit tahu tentang Korea itu seperti apa. Dan aku ke Jepang itu belajarnya juga kurang lebih nggak ada 1 tahun kalau nggak salah. Cuman 8 bulan aku belajar bahasa Jepang. Dan belajar bahasa Korea itu kurang lebih aku hampir 1 tahun. Dana talangan juga itu setiap lembaga pasti ada ya. Mau di Korea juga pasti ada dana talangan. Di Jepang pasti juga ada LPK tertentu yang ada dana talangan juga. Hari ini aku baru istirahat kerja ya. Kebetulan hari ini aku masuk siang kerjanya. Masuk dari jam 12.40, nanti pulangnya jam 10 kurang 20 menit ya. Karena masuk siang itu kantinnya itu ditutup ya. Kantor udah pada tutup, orang yang kerja di kantor juga tutup, dan ini aku tadi selesai makan sore karena nanti pulangnya masih lama, aku makan dulu ya. Dan makannya itu di samping pabrik kayak gini ya, karena nggak apa karena kantinnya udah tutup, jadi aku makannya di samping pabrik gini. Ini tuh di belakang aku ini pabrik aku cari tempat yang teduh, jadi aku makan di sini. Dan di belakangku itu ada pabrik isi basi ya, karena ini kawasan pabrik juga. Di video kali ini tuh aku mau sedikit sharing juga ya, beberapa pengalaman aku saat tinggal di sini. Aku mau sharing pengalaman aku ya, yang mau ke Jepang dan ke Korea. Karena sebelum aku ke Jepang itu aku sempat belajar bahasa Korea hampir 1 tahun ya. Dan aku ke Jepang itu belajarnya juga kurang lebih nggak ada 1 tahun kalau nggak salah. Cuman 8 bulan aku belajar bahasa Jepang. Dan belajar bahasa Korea itu kurang lebih aku hampir 1 tahun. Aku mau sharing yang ke Korea dulu ya. Nanti aku bandingin sama yang di Jepang. Di Korea itu ya, kayak tesnya itu hanya ada 1 tahun 1 kali ya. Dulu aku di 2016 aku belajarnya itu di 2016, dan tesnya itu 1 tahun 1 kali ya. Ini karena di pinggir jalan agak berisik ya, sambil lihat pemandangan orang pulang kerja dulu. Ada iklan motor lewat. Lanjut ya. Di Korea itu tesnya 1 tahun 1 kali ya, jadi kesempatannya itu sedikit sekali. Kalau benar-benar kurang pinter dan menguasai bahasa, kurang begitu menguasai bahasa dan skill kecepatan tangan, itu pasti akan gagal di tengah jalan ya. Dan prosesnya itu juga lama. Dan ini aku bandingin langsung yang di Jepang. Aku itu dulu waktu masuk LPK bulan sebelum puasa ya, itu 2 bulan itu aku fokus ke hiragana katakana sampai bab 6 ya. Dulu aku tesnya tuh cuman sampai bab 1 sama bab 6 itu udah boleh ikut tes di Jepang. Sedangkan di Korea itu hampir harus banyak menguasai bahasa dan latihan skill gitu. Jadi menurut aku yang udah berumur atau yang waktunya nggak banyak, maksudnya waktunya dibagi sama keluarga, pekerjaan atau apa gitu, alangkah baiknya ke Jepang saja karena prosesnya cepat ya. Proses cepat itu maksudku prosesnya itu, yang aku maksud cepat itu karena bisa 1 bulan tes 3 sampai 4 kali ya. Itu yang aku maksud cepat ya. Sedangkan di Korea harus nunggu 1 tahun itu 1 kali tes seperti itu. Kemungkinan lolosnya kan sedikit kalau Korea. Cuman kalau Jepang kemungkinan lolos itu gede banget. Jadi aku itu dulu tesnya di Jepang, tes di Jepang aja ya, karena di Korea dulu itu 2016 itu tahu tutup 1 tahun ya, nggak ada tes selama 1 tahun. Dan itu waktu aku belajar bahasa Korea di situ ya. Waktu aku ikut belajar bahasa Korea 2016 itu tes, aku kan udah siap tes gitu kan. Di 2016 itu mulai tes, dan kebetulan di 2016 juga itu Korea tutup 1 tahun. Jadi alasan itu yang membuat aku nggak lanjut ke Korea ya, karena nunggu 1 tahun itu lama banget gitu. Jadi aku pindah belajar bahasa Jepang gitu, dan aku pindah ke negara lain ya, belum ke negara ini ya yang prosesnya cepat gitu. Nah setelah pulang dari negara itu, jangan disebut
negara itu aku langsung 3 tahun ya aku merantau di negara tersebut, terus aku pulang ke Indonesia dan belajar bahasa Jepang ya, seperti itu. Jadi aku pernah belajar bahasa Korea, pernah merantau juga sebelum ke Jepang atau udah merantau ke luar negeri juga, terus baru ke Jepang ini ya, seperti itu. Dan kalau di Korea itu kotobanya nggak begitu banyak, bahasanya juga nggak sulit, kata hurufnya juga nggak banyak juga, tapi prosesnya itu lama, 1 tahun bisa 1 kali tes gitu. Kesempatannya itu sangat kecil ya. Ya untuk apa ya? Untuk orang yang belum nikah, baru lulus sekolah itu alangkah baiknya ke Korea sih. Gitu, ke Korea aja nggak apa-apa nunggu 1 tahun kesempatan ini kan nggak begitu, maksudnya waktunya kan masih banyak gitu loh, nggak begitu eman waktunya. Kalau kayak udah berkeluarga terus punya tanggungan, punya kebutuhan yang harus dicukupi, kalau ke Korea kan 1 tahun 1 kali, nanti belajar ke LPK waktunya kan kesita banyak gitu loh. Iya eman-eman gitu, mending ke Jepang aja yang 1 bulan bisa tes 3 atau 4 kali seperti itu. Dana talangan juga itu setiap lembaga pasti ada ya. Mau di Korea juga pasti ada dana talangan. Di Jepang pasti juga ada LPK tertentu yang ada dana talangan juga bagi yang belum punya dana talang apa belum punya uang seperti itu ya. Nggak usah takut, coba aja cari LPK yang menurut menurut di sekelilingnya itu tanya aja sebelum kamu tanya LPK, mending kamu tuh tanya satpam-satpam atau tetangga LPK di situ, Bu LPK-nya ini gimana gitu. Nanti pasti dijawab apa adanya. Muridnya gimana, cara cara aturannya LPK cara aturan LPK tersebut sama lingkungan rumah-rumah sekitar, warga sekitar itu gimana. Nanti dikasih tahu sama warganya langsung kan, pasti direview, nggak usah kamu bilang ke LPK, nanti warganya sendiri yang akan bilang ya, oh LPK itu baik kok mas, ada aturan kalau pagi itu ada olahraga gitu, jam kalau malam nggak berisik sama kanan kiri tetangga gitu, waktu jam belajarnya segini, nanti pasti tetangga lebih tahu ya, dan itu pasti jujur ya jawaban tetangga itu. Jadi jangan bingung ya yang mau ke Korea atau ke Jepang, kedua-duanya itu untuk masalah cepat atau lambat itu menurut aku lebih cepat ke Jepang ya, dan Korea agak sedikit lambat kalau masalah pemberangkatan karena tesnya itu 1 tahun 1 kali bagi G2G. Tapi kalau P2P aku kurang tahu ya, itu di Korea kan ada 2 jalur itu ya, kayak di Jepang juga kan banyak jalur juga kan, ada yang pakai negeri IM Japan atau swasta, banyak LPK LPK lain yang bersebar gitu kan, jadi ya banyak pilihan juga. Dan masalah gaji, mungkin di Korea kalau dibandingin di Jepang yang lagi Jisuse seperti ku ini, gajinya mungkin lebih gede yang di Korea ya. Tapi kalau di Korea gajinya TKI Korea disamain sama yang udah TG atau engineering, mungkin sama lah, kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi kalau masalah gaji itu ada level-levelnya ya. Kayak aku juga Jisuse itu nggak mungkin gaji gede ya, karena Jisuse itu artinya latihan kerja ya, atau latihan kerja gitulah, nggak kerja beneran gitu, cuman nyampe sini ya kerja beneran gitu ya, barang apapun dikerjain gitu. Nanti kalau udah Jisuse TG1 TG2 engineering kan, nanti level-level kayak gitu tuh meningkat ya, dan gajinya juga pasti meningkat. Jadi yang masih Jisuse ya jangan berharap dulu gajinya banyak kalau di sini ya. Kalau udah TG1 atau TG2 mungkin akan dapat bonus setiap 6 bulan sekali kayak di perusahaanku. Terus dapat apa ya, kayak tunjangan-tunjangan gitu. Kalau udah TG1 dan TG2 apalagi engineering ya. Kalau di pabrikku sendiri untuk engineering baru ada orang Vietnam ya. Eh, Orang Indonesianya belum, baru OTW sih ini. Senpaiku yang dulu cuti cuti kemarin 2 bulan ini kan udah nyampe sini. Kalau nggak salah dia mau TG2 ya ini, dan setelah TG2 dia rencana mau engineering juga, karena di sini dia sama istrinya ya, istrinya juga kerja di sini, dan eh, dia juga kerja di sini seperti itu. Nanti aku kalau udah ada yang engineering di sini orang Indonesia, nanti aku tanya-tanyain ya, kayak apa sih, apakah sama nggak kah sama TG1 atau TG2 gitu, engineering itu bonusnya gajinya seperti itu. Kalau TG aku sudah pernah tanya ya sama senpaiku, gajinya emang beda dan dia dapat
bonus setiap 6 bulan sekali, seperti itu ya. Bonusnya gede kalau yang udah TG di sini. Dan kalau di Korea masalah yang sangat rinci itu aku kurang tahu juga, maaf ya, kurang tahu. Tapi aku tahu kalau di Korea itu waktunya lama karena 1 tahun cuman berangkat 1 kali. 1 kali tes maksudnya, seperti itu. Jadi lebih baik dipikir-pikir dulu ya, yang kayaknya yang baru lulus sekolah ke Korea aja lah, karena waktunya kan banyak ya. Yang udah berumah tangga atau umur 28, 25 itu ke Jepang dulu aja karena cepet ya prosesnya, bisa 1 bulan tes 3 kali sampai 4 kali. Semoga informasi ini itu bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat lah bagi yang menonton ya. Yang tidak bermanfaat bisa dibuang jauh-jauh ya. Ambil yang manfaat saja. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan boleh komen di bawah ya. Jika aku tahu pasti pasti dan sangat pasti aku jawab ya. Kalau kurang tahu mungkin aku nggak bisa jelasin terlalu banyak dan jawabnya itu aku yang tahu saja. Kalau nggak tahu aku nggak bisa jawab dan nggak mau ngarang jawaban tuh nggak mau ya. Agar nggak kasihan kemakan omongan seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Karena ini udah mau masuk kerja juga, aku ucapin terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.